Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Berjumpa lagi dengan Miss Ida. Hari ini kita sudah belajar beberapa hari di semester 2 dan pagi ini bersama Miss Ida kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pola kalimat. Setelah teman-teman belajar pola kalimat, diharapkan teman-teman dapat menuliskan ide-ide cerita yang teman-teman miliki dengan kalimat yang baik dan benar. Juga jadi lebih berkembang. Selain itu, diharapkan juga teman-teman dapat lebih memahami kalimat-kalimat yang ada dalam suatu teks atau suatu bacaan. Sehingga teman-teman dapat lebih banyak lagi menemukan informasi-informasi yang ada dalam teks tersebut. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum mulai mendengarkan penjelasan Miss Ida, mari sama-sama kita bernyanyi dulu ya, agar lebih semangat dan juga lebih konsentrasi. Teman-teman tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Pastinya tahu ya. Ikuti setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Yeay! Oke, semua semangat kan? Sekarang dengarkan penjelasan Miss Ida ya. Ya teman-teman, sekarang kita belajar tentang pola kalimat. Apa itu pola kalimat? Sebelum kita mempelajari tentang pola kalimat lebih dalam, teman-teman masih ingat apa itu kalimat? Ya, betul. Kalimat adalah gabungan atau rangkaian beberapa kata yang dapat mengungkapkan ide atau pendapat kita. Dapat kita sampaikan kalimat ini secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, hari ini kita belajar tentang pola kalimat. Pola kalimat disebut juga susunan yang ada di dalam kalimat. Apa saja susunan yang ada dalam kalimat? Ya, yang pertama adalah subjek. Teman-teman pernah mendengar tentang subjek? Lalu yang kedua tentang predikat. Yang ketiga adalah objek. Dan unsur yang keempat atau susunan yang keempat adalah keterangan. Teman-teman sudah tahu apa itu subjek, apa itu predikat, objek, dan keterangan? Yuk sama-sama kita bahas. Dalam satu kalimat biasanya bisa juga hanya terdiri dari subjek dan predikat. Ada juga yang subjek, predikat, dan objek. Ada juga yang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya kita akan bahas apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasanya disingkat SPOK. Subjek adalah pelaku dalam kalimat atau orang atau sesuatu yang melakukan kegiatan di dalam kalimat tersebut. Dan kegiatannya itu disebut predikat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja atau kata kegiatan. Kemudian
Ada yang ketiga yaitu objek. Objek adalah benda yang dikenai oleh perbuatan predikat atau yang dikenai oleh perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dan biasanya objek itu adalah benda. Nah, unsur yang terakhir adalah keterangan. Keterangan itu menunjukkan waktu, tempat, cara atau alat yang terdapat dalam kalimat tersebut. Contohnya, yang pertama, Ahmad pergi. Jadi ada kata Ahmad dan pergi. Ahmad, karena di sini dia yang pergi, maka Ahmad adalah subjek. Dan pergi, karena ini kegiatan yang dilakukan Ahmad, maka pergi atau kata pergi adalah predikat. Contoh selanjutnya, Ahmad pergi liburan. Ahmad, tadi di atas sudah ya, subjek. Pergi, predikat. Itu sama ya teman-teman, tidak berubah. Liburannya karena ini hal atau sesuatu yang dilakukan oleh subjek dan ini merupakan kegiatan yang dikenai oleh predikat, maka liburan di sini adalah sebagai objek. Selanjutnya, kalimat Ahmad pergi liburan ke Bandung. Ahmad sama tadi ya sebagai subjek. Kemudian pergi itu sebagai predikat. Liburan tadi di atas sudah sebagai objek. Dan ke Bandung ini adalah keterangan. Boleh ditambahkan, karena Bandung ini nama tempat, boleh ditambahkan keterangan tempat. Selanjutnya agar lebih paham, kita bahas lagi ya. Satu kalimat lagi, ini lebih panjang. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas matematika di sore hari. Ya, ada kata Siti dan teman-temannya. Jadi tidak Siti sendiri karena yang melakukan satu kegiatan atau pelaku dalam kegiatan di kalimat ini adalah Siti dan teman-temannya. Kemudian ada kata mengerjakan tugas matematika. Juga ini menjadi satu kata. Dan terakhir di sore hari. Siti dan Ahmad, dia adalah sebagai subjek. Mengerjakan itu sebagai predikat. Tugas matematika sebagai objek. Di sore hari ini adalah keterangan. Keterangan apa? Iya, betul. Keterangan waktu. Oke, teman-teman. Itu keterangan Miss Ida atau penjelasan Miss Ida tentang pola kalimat. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang apa itu pola kalimat? Miss Ida berharap semua teman-teman paham tentang apa itu pola kalimat dan dapat menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya. Dan teman-teman juga dapat membuat kalimat dengan pola subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Agar teman-teman lebih paham, teman-teman mengerjakan worksheet nomor 1 ya, tentang pola kalimat. Selamat mengerjakan. Okay, before we close our lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.